Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ringgit Fatmawati, NPM 117. Di sini saya selaku moderator dari kelompok 2 dalam ruang diskusi mereview sebuah jurnal ilmiah yang telah ditugaskan oleh Bapak Arman. Baik, di sini saya akan memperkenalkan anggota terlebih dahulu. Yang pertama ada Cindy Puspitasari dengan nomor NPM 036. Di sini Cindy akan mereview pada bagian judul, penulis dan abstrak. Yang kedua ada Juwita Musria dengan NPM 134. Di sini Juwita akan mereview pada bagian pendahuluan. Yang ketiga ada Poppy Nadila Putri dengan NPM 142. Poppy akan mereview pada bagian metode. Yang keempat ada Rahma Safitri dengan NPM 144. Di sini Rahma akan menjelaskan atau mereview pada bagian hasil. Yang kelima ada Rido Cahyadi Putra dengan NPM 135. Rido di sini akan mereview pada bagian hasil juga dan pada bagian diskusi. Yang terakhir yaitu saya Ringgit Fatmawati dengan NPM 117. Di sini saya akan mereview pada bagian kesimpulan, daftar pustaka dan lampiran. Baik, kepada petugas yang pertama yaitu Cindy Puspitasari, dipersilahkan. Baik, di sini review jurnal yang kami pilih yaitu jurnal dengan judul Membaca Kurikulum Merdeka Belajar dalam Perspektif Islam. Jurnal ini termasuk ke dalam jurnal edukatif yaitu Jurnal Ilmu Pendidikan dengan volume 5 nomor 4 Agustus tahun 2023, halaman 1718 sampai 1726. Jurnal ini ditulis oleh 6 penulis, yaitu yang pertama ada Nurul Huda, ada Lucy Octavia, ada Putri Jannati, ada Afifah Rizky, ada Rusdi Iskandar, dan juga ada Sedia Santosa. Kemudian dalam jurnal ini juga terdapat abstrak yang ditulis ke dalam 2 bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Nah, abstrak ini berfokus pada keterkaitan antara kurikulum Merdeka Belajar dengan konsep belajar Islam. Tujuan dari penelitian jurnal ini yaitu berusaha untuk menggambarkan relevansi atau keterkaitan antara kurikulum Merdeka Belajar dengan konsep belajar Islam. Kemudian ditemukanlah relevansi antara kurikulum Merdeka Belajar dengan konsep belajar Islam, yaitu pertama, sama-sama mengutamakan aspek pemahaman yang mendalam dan komprehensif bagi siswa. Kedua, berfokus pada pengembangan karakter atau sikap siswa. Yang ketiga, memberikan kebebasan bagi siswa untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya. Juga selain itu, kurikulum Merdeka dan konsep belajar Islam sama-sama menekankan pentingnya literasi. Nah, secara keseluruhan isi dari abstrak ini langsung menuju ke topik bahasan yang dibahas dalam jurnal ini, yang menurut saya pembaca menjadi mudah memahami jurnal ini. Selanjutnya ada bagian pendahuluan. Pendahuluan memiliki peran penting dalam mengenalkan topik penelitian. Pendahuluan hendaknya memperkenalkan topik penelitian, memberikan konteks yang jelas tentang apa yang akan dibahas di dalam jurnal. Pendahuluan hendaknya diawali dengan latar belakang. Penulis menjelaskan mengapa topik tersebut penting dan mengapa penelitian ini diperlukan. Sudah dijelaskan di dalam jurnal, bagian paragraf kedua, latar belakang sudah dijelaskan mengapa kurikulum harus dikembangkan dan berinovasi, dan sudah dijelaskan dengan jawabannya. Selanjutnya, ada review literatur singkat yang merangkup penelitian relevan dengan topik yang ingin menunjukkan kepada pembaca, berakar pada literatur yang ada, dan memberikan dasar teoritis yang ditemukan. Menurut saya, dasar teoritis di dalam jurnal tersebut yaitu berlandaskan pada Al-Quran. Kemudian, penulis menyajikan pertanyaan penelitian yang ingin dijawab di dalam jurnal. Di dalam jurnal sudah ditulis pertanyaan mengenai kurikulum Merdeka Belajar dalam Perspektif Islam, seperti bagaimana konsep belajar dalam Al-Quran dan kemudian bagaimana relevansinya dengan kurikulum belajar yang digagas oleh Kemendikbud Ristek.
Kemudian tujuan juga disampaikan secara rinci. Tujuan di dalam jurnal tersebut yaitu penelitian ini diharapkan dapat mendukung kurikulum Merdeka Belajar sehingga nantinya dapat diterapkan dalam setiap jenjang pendidikan dan mencetak generasi-generasi penerus bangsa yang mampu berpikir kreatif, kritis, serta berakhlak mulia dan menjadi penerus bangsa yang berkualitas. Penulis tidak memberikan alasan di balik pemilihan metode yang mereka pilih. Kemudian penelitian relevan. Penelitian relevan dalam jurnal yang saya baca ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh Nora Susilawati. Dalam hal ini, ia menjadikan pandangan filsafat pendidikan humanistik dalam mengkaji kurikulum Merdeka Belajar. Susilawati 2021. Kemudian, pendahuluan hendaknya menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dimengerti. Menurut saya sudah bisa dimengerti, sudah jelas, tapi baik di bagian awal pendahuluan itu hendaknya langsung saja ke pembahasan variabel yang terkait dalam penelitian. Menjelaskan latar belakang dimulai dari variabelnya. Selanjutnya, metode. Pada bagian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan kata lain, peneliti hanya memaparkan apa adanya tentang fakta-fakta di lapangan tempat penelitian berupa tulisan. Sedangkan metode yang digunakan adalah library research. Alasan peneliti menggunakan metode ini adalah peneliti membutuhkan data dari berbagai sumber literatur, baik berupa buku. Jurnal peneliti terdahulu sebagai sumber data penelitian guna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti. Namun terdapat kekurangan dalam menggunakan metode ini adalah membutuhkan kepandaian seorang peneliti untuk mencari buku-buku yang relevan agar dapat dipakai sebagai sumber perolehan data dalam penelitian yang dilakukan. Prosedur dalam penelitian ini menggunakan langkah-langkah penelitian library research yang terdiri dari 4 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu mengumpulkan bahan-bahan, tahapan kedua membaca bahan kepustakaan, tahapan ketiga membuat catatan penelitian, dan yang tahapan keempat mengolah catatan penelitian. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sekunder. Sumber primer adalah sumber data pokok. Dalam hal ini, data pokok yang dimaksud adalah hasil penelitian terdahulu dari artikel yang terbit dalam sebuah jurnal yang bersinta. Sedangkan data sekunder adalah sumber data tambahan berupa buku-buku pendukung. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi hasil dari data primer dan sekunder. Sedangkan teknik analisis data menggunakan teknik analisis konten, analisis induktif, dan analisis analitik. Baik, selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu konsep kurikulum Merdeka Belajar. Kurikulum pada mulanya digunakan dalam kegiatan olahraga yang mana akar dari karir, pelari, atau tempat berpacu. Saat itu kurikulum dimaknai dengan jarak yang harus dilalui oleh pelari dimulai dari start hingga finish dalam meraih medali. Sebagaimana yang dinyatakan oleh J. Galen Saylor dan William M. dikutip dalam buku yang ditulis oleh Mashkur bahwa kurikulum adalah segala sesuatu yang dikerahkan oleh sekolah untuk membuat siswa belajar, baik itu dalam lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Dalam hal ini, kurikulum dimaknai sebagai semua usaha yang dilakukan oleh sekolah agar terjadi pengalaman belajar pada diri siswa di dalam maupun di luar kelas. Mashkur 2019. Sedangkan B. Otnell Smith, W.O. dan J. Harles Source dalam buku yang ditulis oleh Purba dan kawan-kawan mengatakan kurikulum adalah serangkaian pengalaman potensial dibentuk sekolah bertujuan untuk mendisiplinkan siswa baik dalam cara berpikir maupun bertindak. Pengertian merdeka memiliki 3 arti, yaitu berdiri sendiri atau bebas dari penghambaan atau penjajahan. Yang kedua, tidak terkena atau lepas dari tuntutan. Yang ketiga, tidak terkait atau memiliki ketergantungan dengan pihak tertentu.
Sedangkan kata belajar dapat diartikan terjadinya perubahan dalam kepribadian manusia yang ditunjukkan dengan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan mencakup kognitif, afektif, dan psikomotorik. Berdasarkan pengertian kurikulum merdeka dan belajar di kelas, dapat disimpulkan bahwa kurikulum merdeka adalah program yang dilakukan sekolah untuk membuat siswa belajar yang mana proses belajar akan menyebabkan terjadinya perubahan tingkah laku, pengetahuan, keterampilan, dan siswa diberikan kebebasan untuk berkembang sesuai dengan minat dan bakatnya, dengan cara memberikan dan memfasilitasi kebutuhan siswa. Review hasil dan pembahasan yang kedua yaitu Kurikulum Merdeka Belajar Kemendikbudristek. Kurikulum Merdeka Belajar dikeluarkan oleh Kemendikbudristek sebagai suatu kebijakan yang bertujuan untuk mengembalikan kekuasaan kepada pihak sekolah maupun pemerintah daerah untuk melakukan pengelolaan dalam unit pendidikan masing-masing. Peluncuran kurikulum Merdeka Belajar ini merupakan solusi dari permasalahan pendidikan Indonesia saat yang mengalami ketertinggalan dalam pembelajaran akibat adanya wabah pandemi. Oleh karena itu, maka satuan pendidikan harus mampu mengembangkan kurikulum yang harus disesuaikan dengan keadaan atau kondisi satuan pendidikan tersebut, potensi peserta didik serta daerah. Hasanah dan kawan-kawan 2022. Dalam hal ini Mendikbud Republik Indonesia Mas Nadiem Makarim menyatakan bahwa merdeka belajar adalah kemerdekaan berpikir. Dalam hal ini kemerdekaan lebih diesensikan kepada guru. Artinya guru diberikan kebebasan untuk merancang dan mengatur proses pembelajarannya sendiri sesuai dengan karakteristik peserta didiknya dan diberikan diberikan keringanan dalam hal administrasi. Siswoyo 2019. Kurikulum Merdeka Belajar ini merupakan hasil revisi terhadap kurikulum 2013. Pada dasarnya kurikulum ini lebih menitik beratkan pada pendekatan bakat dan minat peserta didik. Artinya, setiap peserta didik bebas untuk memilih mata pelajaran yang ingin dia pelajari yang disesuaikan dengan minat dan bakat yang dimilikinya. Kemudian, selain itu, kurikulum ini juga memberikan kesempatan berpikir kreatif dan mandiri. Maka dalam hal ini, guru berperan sebagai motor penggerak agar siswa melakukan hal yang positif. Selain itu, siswa diberikan kebebasan untuk mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya. Oleh sebab itu, pembelajaran yang mandiri memiliki indikator yaitu kritis, memiliki kualitas yang tinggi, cepat, aplikatif, ekspresif, dan progresif, serta beragam. Guru sebagai penggerak harus mampu mendorong siswa untuk belajar karena keinginan dirinya, bukan karena paksaan dari guru dan orang tua. Kurikulum Merdeka berfokus pada pemberian kebebasan dalam berpikir kreatif dan mandiri. Dalam hal ini, guru harus memberikan dorongan atau sebagai motor penggerak bagi siswa dalam melakukan kegiatan atau tindakan yang positif. Selain itu, kurikulum Merdeka juga mencerminkan profil Pancasila. Dalam hal ini, profil Pancasila dimaksudkan agar melahirkan generasi yang unggul, maka guru harus menjadikan profil Pancasila sebagai pedoman dalam mengembangkan karakter peserta didik, seperti mendidik siswa untuk menjadi pembelajar sejati atau belajar sepanjang hayat, memiliki karakter yang baik, memiliki kemampuan atau kompetensi global yang berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Penanaman pendidikan karakter siswa dengan profil pelajar Pancasila yang terdiri dari 6 karakter, yaitu beriman serta bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kedua berkebinekaan global, ketiga gotong royong, keempat mandiri, kelima bernalar kritis, keenam kreatif. Selain itu juga kurikulum Merdeka yang dirancang Kemendikbudristek memiliki 4 pokok utama yang akan dijelaskan sebagai berikut. Pertama, ujian
Sekolah Berstandar Nasional atau USBN diganti menjadi penilaian portofolio. Kedua, ujian nasional atau UN yang mulai dihapus pada tahun 2020. Kemudian diubah menjadi penilaian asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Penilaian ini lebih ditekankan pada pengukuran kemampuan berbahasa dan literasi, matematika dan numerasi, serta adanya penguatan pendidikan karakter. Penggunaan penilaian kompetensi minimum dan survei mengacu pada penilaian Program for International Student Assessment atau PISA yang lebih menekankan kemampuan membaca sains dan matematika, tetapi penuh kearifan lokal. Kemudian juga penilaian mengacu pada International Mathematics and Science Study Teams yang lebih menonjolkan aspek kemampuan matematika dan sains. Ketiga, penyederhanaan rencana pelaksanakan pembelajaran atau RPP oleh guru. Dalam hal ini, guru diberikan kebebasan untuk mengembangkan format RPP yang mana di dalamnya harus mencakup tujuan, kegiatan, dan serta asesmen yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan siswanya. Keempat, peraturan penerimaan peserta didik baru lebih fleksibel. LEU 2022. Uraian-uraian yang telah dijelaskan terdahulu, maka dapat disimpulkan bahwa kurikulum Merdeka Belajar yang digegas Kemendikbudristek memiliki beberapa keunggulan. Pertama, kurikulum lebih memfokuskan pada materi yang esensial, sehingga memudahkan guru untuk lebih memperhatikan proses belajar yang mendalam dan tidak terburu-buru. Kedua, memberikan jam pelajaran khusus atau tambahan untuk pengembangan karakter melalui proyek profil pelajar Pancasila. Ketiga, memberikan kebebasan kepada sekolah, serta mendidik dan merancang, mengatur dan melaksanakan program pembelajaran atau pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didiknya masing-masing. LEU 2022. Selanjutnya yaitu kurikulum Merdeka Belajar dalam perspektif Islam. Yang pertama yaitu konsep belajar dalam pandangan Islam. Dalam surah Al-Alaq ayat 1-5 yang merupakan wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, ayat tersebut menginformasikan kepada setiap manusia terkait pentingnya membaca, melakukan penelitian baik dalam bidang ketuhanan, penciptaan manusia, pendidikan, pengajaran, insan, alam, atau ilmu. Konsep belajar yang tertera dalam Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5 ini menjelaskan bahwa dalam proses pembelajaran peserta didik dituntut untuk aktif mengaktualisasikan dirinya menjadi manusia yang paripurna. Namun yang perlu dituntut untuk aktif diingat, belajar di sini bukan hanya melibatkan proses mental, melainkan yang utama adalah terjadinya perubahan tingkah laku atau akhlak yang mulia menurut Sarkowi 2020. Sedangkan Al-Ghazali yang merupakan tokoh pemikir Islam memberikan penjelasan bahwa tujuan utama belajar semata-mata taqarrub ilallah atau mendekatkan diri kepada Allah. Menurut Hermawan 2014, tujuan belajar dalam Islam berorientasi pada kesempurnaan insani yang pada akhirnya berlabuh pada kebahagiaan di dunia maupun akhirat. Lalu selanjutnya yaitu relevansi kurikulum Merdeka Belajar dengan konsep belajar dalam Islam. Kurikulum Merdeka lebih memfokuskan pada isi materi yang esensial atau penting, yang nantinya dapat memudahkan pendidik untuk lebih memperhatikan proses belajar yang mendalam dan tidak terburu-buru. Jika dikaitkan dengan konsep belajar dalam Islam, maka dalam konsep pembelajaran Islam lebih menekankan peserta didik untuk mampu mendayagunakan akal dan panca inderanya dalam memperoleh pengetahuan. Artinya peserta didik harus terlibat aktif dalam pembelajaran. Misalnya siswa diarahkan membaca untuk mampu melakukan penelitian baik itu tentang ketuhanan maupun ciptaan Tuhan seperti alam, manusia dan sebagainya, sehingga siswa mengkonstruksi pengetahuannya dan sehingga terkesan dan memberikan pemahaman yang mendalam. Siswa tidak hanya diminta untuk menghafal konsep, melainkan juga ia diminta untuk mampu menggunakan pengetahuan untuk mencegah permasalahan yang ada di masyarakat.
Hal tersebut relevan dengan kurikulum Merdeka yang mana pembelajaran siswa diharapkan memiliki penalaran yang baik serta pemahaman yang mendalam dan komprehensif. Menurut Ruhyadi dan kawan-kawan tahun 2022. Baik, di sini saya akan mereview pada bagian simpulan dalam jurnal yang berjudul Membaca Kurikulum Merdeka Belajar dalam Perspektif Islam. Pada bagian kesimpulan sudah sesuai dengan komponen kesimpulan yang menjadi landasan dalam penulisan jurnal ilmiah. Yang pertama, seperti dimulai dengan merangkum temuan utama dari penelitian yang telah dilakukan. Jelaskan kembali secara jelas dan singkat. Dalam simpulan jurnal yang kami review, dijelaskan jika kurikulum Merdeka Belajar merupakan kurikulum yang digagas oleh Kemendikbudristek Nadiem Makarim yang nantinya akan diimplementasikan pada semua jenjang pendidikan mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Yang kedua, komponen kesimpulan dalam penulisan kesimpulan yaitu jelaskan sejauh mana hasil penelitian yang mendukung atau menolak pertanyaan penelitian yang diajukan dalam bagian metode agar menyesuaikan hasil dengan tujuan penelitian. Menurut saya sudah sesuai karena di sini tertera penjelasan yang seperti ini. Kurikulum Merdeka Belajar tersebut ternyata relevan dengan konsep belajar dalam Islam. Yang pertama, kurikulum Merdeka Belajar dan konsep belajar sama-sama mementingkan pemahaman yang mendalam dan menyeluruh bagi peserta didik. Yang kedua, sama-sama menekankan pada pengembangan karakter atau sikap peserta didik. Ketiga, baik kurikulum Merdeka dan konsep belajar Islam sama-sama memberikan kebebasan bagi siswa untuk belajar sesuai dengan potensi atau kemampuannya. Selain itu, kurikulum Merdeka dan konsep belajar juga sangat menekankan pentingnya literasi. Jadi menurut saya pada kesimpulan yang jurnal yang kami pilih untuk direview telah sesuai dengan komponen penulisan kesimpulan. Selanjutnya ada daftar pustaka. Komponen penulisan daftar pustaka yang pertama yaitu mengikuti format yang sesuai dengan pedoman penulisan yang digunakan. Menurut kami, pada jurnal yang kami pilih untuk direview, di sini pada daftar pustakanya menggunakan format apa? Karena pada penulisannya menggunakan nama akhiran terlebih dahulu, dilanjutkan dengan nama awalan, terus tahun, judul, volume, edisi, dan halamannya. Dan pada daftar pustaka di jurnal yang kami pilih untuk direview ini sudah sesuai dengan komponen penulisan daftar pustaka pada jurnal ilmiah, seperti disusun berdasarkan alfabet. Di sini diawali dengan jurnal dari Ahmad, Ratnasari, Amin, dan lain sebagainya, dilanjutkan dengan Cahyono, selanjutnya Hakim, Hasanah, Herliani, Hermawan, dan lain sebagainya. Jadi pada jurnal yang kami pilih sudah sesuai dengan komponen penulisan daftar pustaka karena disusun berdasarkan alfabet dari A sampai Z. Menurut kami pada penulisan daftar pustaka juga sudah konsisten dalam penulisannya, dari mulai disusun berdasarkan alfabet, terus penulisannya kayak formatnya itu sesuai dengan dari awal sampai akhir. Dan juga pada daftar pustaka yang telah kami review ini, di jurnal yang kami review ini, disertakan juga link atau tautan URL agar memudahkan pembaca jurnal untuk menjelajahi
jurnal atau artikel-artikel yang bisa jadi digunakan pada penelitian selanjutnya. Selanjutnya, menurut saya kekurangan dari jurnal ini yaitu tidak adanya lampiran seperti data, tabel, atau grafik. Karena menurut saya dan kelompok saya, lampiran itu sangat penting untuk membuktikan jika jurnal ini tuh asli dilakukan oleh peneliti tersebut sebagai dokumentasinya, misal kayak saat melakukan penelitiannya ada dokumentasinya dan lain sebagainya. Sekian penjelasan review pada bagian saya. Sekian hasil review jurnal ilmiah dari kelompok kami. Baik kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.